Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa law karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Ibu kepala sekolah yang terhormat dan Bapak Ibu guru yang kami hormati dan yang tidak bisa hadir, terima kasih pada pagi hari ini. Dan pertama marilah kita senantiasa selalu memanjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, atas segala nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di kelas atau ruang kelas 6 ini untuk mengikuti diseminasi atau sosialisasi tentang rencana tidak lanjut. Semoga apa yang kita laksanakan pada pagi hari ini mendapatkan ridhonya dari Allah dan nantinya mendapatkan hasil yang manfaat bagi SD negeri kita, yaitu SD negeri Kudus Nomor 4. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu tercurah dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, Bapak Ibu guru yang kami hormati, mohon izin ya, sebelumnya saya terima kasih sudah hadir untuk mengikuti diseminasi rencana tidak lanjut atau RKL ini, dan nanti 1 JP atau 1 jam pertemuan pada pagi hari ini kita akan laksanakan. Semoga bisa berjalan dengan benar. Amin. Langsung saja Bapak Ibu yang saya hormati, yaitu rencana tidak lanjut. Saya sendiri sebagai penganggur wisuda. Apa itu Bapak Ibu yang hormati? Rencana tidak lanjut. Rencana tidak lanjut itu apa? Suatu rencana yang suatu rencana atau evaluasi berkala. Rencana tidak lanjut itu adalah evaluasi berkala. Nah, di SD kita ini sebenarnya sudah ada seperti senam Jumat sekaligus, itu termasuk juga rencana tidak lanjut. Cuma kita tidak secara istilahnya belum tahu, kita sendiri juga baru tahu seperti senam, saya terus potong kuku, kemudian saya gigi, ya, sholat Tuhan juga termasuk program ya rencana tidak lanjut. Juga hafalan strategi. Nah, kali ini saya selaku guru BJOK mempunyai rencana yang nantinya bisa kita kembangkan di SD Negeri Kudus Nomor 4 ini. Tema atau judul yang akan saya bawakan adalah permainan tradisional betengan ya. Rencana tidak lanjutnya nanti peningkatan gerak motorik ya, peserta didik di lingkungan sekitar sekolah ini ya, melalui permainan tradisional betengan. Mungkin nanti tidak hanya betengan, ada lompat shotgun, ada lompat tali, ada engklek, dan ada juga egrang ya, masih banyak. Tapi di sini kita fokus ke permainan tradisional hanya satu yaitu betengan. Untuk latar belakang permainan tradisional yang semakin hari ini semakin luntur ya, kita sudah mengetahui sendiri, bahkan hilang di dalam perkembangan zaman. Melihat fenomena kebudayaan masyarakat yang bahkan di lingkungan sekolah kami saat ini, jadi apa? Memang saat ini perkembangan global ini permainan tradisional sudah mulai luntur ya. Untuknya permainan apa itu yang pakai kartu, apalagi pakai apa itu yang prok-proknya juga ini ya kan tidak ada masalah, apalagi main HP. Nah, gadget ini juga yang mengurangi apa permainan tradisional budaya kita. Kemudian
game online. Nah, ini membuat apa? Membuat budaya kita, permainan tradisional kita ini luntur. Jadi hadirnya permainan modern yang menggunakan teknologi sudah sangat marak digunakan warga sekolah maupun di luar sekolah. Kemudian konteks permainan tradisional ini mengacu kepada eratnya pola perilaku masyarakat yang diantaranya seperti gotong royong dan nilai-nilai sosial lainnya, sehingga adanya suatu sistem masyarakat yang terpengaruhi oleh adanya permainan modern masa kini. Kemudian kegiatan bermain tradisional di sekolah sebagian besar peserta didik kita ini menggemari kegiatan pembelajaran yang seperti bola ya. Kalau saya kan sering mengajar anak-anak sekolah itu, anak-anak yang putra seringnya minta bola, permainan sepak bola. Sehingga materi permainan tradisional jarang digunakan sebagai media pembelajaran, dan juga peserta didik dalam mengikuti pembelajaran ada beberapa yang sangat semangat dan ada juga yang senang dengan aktivitasnya sendiri. Jadi istilahnya sangat-sangat. Dari hal di atas dapat dilihat partisipasi peserta didik pada saat pembelajaran berlangsung masih belum maksimal ya, dalam mengikuti pembelajaran. Nah, masalah itu akan mempengaruhi faktor lain juga. Tujuan program ini Bapak Ibu, yang pertama kita memfasilitasi peserta didik untuk dapat mengembangkan kebugaran dan gerak motorik melalui permainan tradisional. Yang kedua, peserta didik dapat terlibat aktif dan juga dapat menjadi percontohan bagi adik-adik kelas bawah. Selanjutnya yang ketiga, yaitu guru dan rekan sejawat dapat memahami pentingnya permainan tradisional bagi karakter peserta didik. Dan yang paling utama adalah karakter profil pelajar Pancasila. Kelima. Kemudian capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk setiap tujuan. Guru memfasilitasi minat bakat peserta didik di sekolah dalam bentuk apa? Permainan tradisional tersebut. Nah, capaian yang ingin dicapai adalah memberikan ruang kepada peserta didik untuk mengembangkan kebugarannya, terutama motorik ya, di sekolah. Dengan cara observasi maupun survei, guru dapat mengetahui data siswa melalui angket pilihan permainan tradisional. Kan ada betengan, egrang, box outdoor, lompat tali. Kebetulan anak-anak kita ini sukanya betengan. Nah, ini sesuai minatnya masing-masing. Tapi ini dimulai dari awal pembelajaran. Sasaran selanjutnya ini merujuk pada kelas 5 dan kelas 6 yang kita fokuskan nanti, yang akan kita programkan rencana tidak lanjutnya nanti kelas 5 dan kelas 6. Karena apa? Mereka memiliki antusias yang tinggi dalam permainan tradisional daerah tersebut, dan juga mereka bisa terlihat aktif daripada kelas bawah, dan diharapkan nantinya mereka bisa menjadi percontohan bagi adik-adik kelas bawah. Kemudian bagi guru, permainan tradisional yang tadinya belum memahami, ini khususnya saya belum memahami secara detail tentang cara bermain atau peraturannya, akan lebih intens dalam mempelajari permainan tradisional betengan maupun permainan yang lain, dan bagi rekan sejawat dapat memahami pentingnya permainan tradisional bagi karakter peserta didik, terutama karakter profil pelajar Pancasila.
Selanjutnya, struktur program dan rekan sejawat dalam komunitas belajar. Ini di komunitas belajar kita ya. Yang pertama adalah kepala sekolah. Ini sebagai penanggung jawab dari kegiatan RTM ini. Kemudian guru PJK ini selaku guru penggerak dalam bidang olahraga. Ini kompetensi guru juga diharapkan mampu ya bisa mendemonstrasikan suatu kegiatan agar peserta ini bisa mengikuti dan memahami keadaan. Kemudian peserta didik kegiatan ini dilaksanakan tadi ya oleh siswa kelas 6 atau kelas ini. Menurut hasil yang kita survei, kelas 5 dan kelas 6 ini memiliki antusias yang tinggi. Dan banyak siswa yang sudah mampu melakukan permainan tradisional betengan. Nah, setelah mereka memahami nantinya, setelah memahami atau mampu melakukan permainan tradisional, mereka diharapkan bisa mendemonstrasikan di depan anak atau di depan adik-adik kelas dan mengajari. Jadi ya tadi kelas pertama kalau sudah bisa, mereka mengajari adik-adik kelasnya. Ini loh caranya bermain betengan. Dan ada juga yang bisa menjadi wasit juga. Adapun mereka juga mempublikasikan kegiatan tersebut ya di medsos, bisa di grup WhatsApp maupun YouTube. Kemudian ada rekan sejawat. Ini rekan sejawat terlihat dalam proses dari awal persiapan sampai tindak lanjut evaluasi. Nah, programnya rencana ini dilakukan setiap seminggu sekali ya. Mungkin di minggu yang kedua, minggu yang keempat. Kemudian pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Nah, ini modal kita ya, modal manusia. Kita ini termasuk modal dalam pembelajaran atau kegiatan. Yang pertama adalah kepala sekolah. Yang kedua yaitu guru PJK. Yang ketiga yaitu guru kelas. Ya, semua guru kelas 1 sampai kelas 6 terlibat. Kemudian teknik tenaga pendidikan seperti Pak Bon yang menentukan kita. Kemudian peserta didik. Nah, ini objeknya. Kemudian modal fisik. Halaman sekolah kita ini memanjang kalau kita tahu sendiri kan, memanjang. Nah, ini sangat cocok ya, sangat cocok untuk bermain betengan ya, larinya bisa jauh ya. Ada juga halaman warga masyarakat ya, di sekitar kita di belakang sini ada ya, ini bisa dipakai. Kemudian modal sosial ini kita bisa berkoordinasi dengan warga masyarakat dan komik atau wali murid. Selanjutnya modal finansial. Nah, ini yang biasanya kalau orang Jawa itu ini orang duit orang mampu. Jadi di sini modal finansial kita itu dari dana pos. Akan tetapi untuk permainan tradisional itu tidak terlalu banyak memerlukan perlengkapan. Kita bisa menggunakan cagak, tiang parkir itu ataupun tiang apa nama itu, bisa juga pohon ya. Itu kita bisa dijadikan benteng untuk permainan betengan. Selanjutnya rencana evaluasi. Nah, evaluasi yang pertama ini menyeluruh. Kita melakukan survei minat tentang permainan tradisional serta kesan wali murid untuk memberikan umpan balik kepada kita. Nah, jadi kesan wali murid itu setelah RTL permainan tradisional ini anak-anak menjadi lebih sehat, lebih bugar ya. Bisa dijadikan umpan balik. Kemudian evaluasi yang kedua yaitu tanya jawab dan melakukan tes wawancara tentang kepuasan perasaan setiap peserta didik dan wali murid. Jadi setelah betengan itu diharapkan anak-anak ini merasa senang ya. Karena apa?
sifatnya permainan ataupun bermain ini adalah mencari kesenangan. Jadi kita akan wawancara serem atau bermain bedengan. Kemudian evaluasi ketiga yaitu tes kebugaran. Dalam permainan bedengan ini ada unsur yaitu kecepatan. Kenapa? Kan lari ya, bedeng-bedeng ini saling mencedak, menyentuh lawan ini kan perlu skill lari kencang. Kemudian ada juga kelincahan. Nah, kelincahan ini adalah menghindar. Ya. Saat mau disentuh atau dicedak, mereka harus menghindar dengan skill kelincahannya dan daya tahan. Nah, karena bermain dengan ini ya nanti agak lama, jadi perlu daya tahan yang bagus. Kemudian yang terakhir evaluasi perbaikan. Ya, ini bagi peserta didik yang masih belum memahami permainan tradisional bedengan, diimbau untuk melakukan perbaikan dengan cara apa? Mencari wawasan ataupun pengetahuan dan melakukan praktek langsung agar biar cepat paham. Untuk kemungkinan tantangan, yang pertama adalah kurangnya pengetahuan peserta didik tentang peraturan permainan. Maksudnya kemungkinan tantangan ini mungkin ono peserta didik sing belum paham permainan tradisional. Kemudian bagi siswa yang psikomotornya lemah, ini menjadi minder. Biasanya kan peserta didik kita, anak kita ini kalau sing lemah kan mereka merasa minder, nggak mau ikut. Nah, tugas kita apa di sini nanti ada solusinya juga. Kemudian cuaca panas, ya halaman kita ini kan kurang teduh ya. Kalau jam 8 ke atas kan mulai panas. Jadi membuat peserta didik ini banyak yang sambat istilahnya. Kemudian kontinuitas dalam menjalankan program tindak lanjut. Jadi orang mengobor-obor dilarang, ya. Jadi ada terus berkelanjutan, namanya aja rencana tindak lanjut. Jadi harus ada lanjutan, apa yang harus kita lakukan setelah ini harus kita tindak lanjut. Kemudian bagaimana solusi kita? Yaitu peserta didik perlu memahami tentang bagaimana cara bermain bedengan. Kita beri pemahaman lagi yang masih belum bisa bermain, ya. Kita kasih tahu dengan cara pendekatan. Kemudian memotivasi bagi peserta didik yang lemah agar lebih semangat dan jangan mau kalah. Jadi senajan mau cilik orang Saudi harus gede, ya. Kita kasih motivasi. Kemudian biar cuaca tidak kepanasan, kita menjadwalkan praktik ini bermain ini pada pagi hari, ya. Bisa dimulai jam 7 maupun setengah 8. Untuk agar bisa kontinuitas, kita memotivasi teman-teman rekan sejawat, ya. Khususnya saya sendiri, kita harus saling mengingatkan agar tindak lanjut ini terus bisa dilaksanakan. Nah, ini timnya ini ya. Ini kita programkan minggu kedua, terus minggu keempat, terus bulan yang kedua, ini juga harus minggu yang kedua. Jadi setiap hari Sabtu kita kita kasih tema Sabtu ceria, Sabtu ceria 1, ya. Kegiatannya itu permainan tradisional bedengan. Kemudian Sabtu ceria 2, nah ini pertandingan permainan bedengan antar kelas. Kemudian Sabtu ceria 1 lagi, ya. Nah, ini kelas tinggi mengajari anak-anak bedengan ke kelas rendah. Jadi kalau yang kelas 5 kelas 6 sudah bisa, tugasnya mengajari ke kelas bawah. Ya, demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mungkin cocok mumet jelimet, saya sendiri masih tahap belajar. Jadi nanti kita bisa bareng-bareng kompak, ya, saling melengkapi, saling
mengingatkan, oh Pak, kurang ini, itu nanti seperti ini, jadi kita kompak. Itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan maupun saran, sarannya untuk permainan besok. Monggo, saya kasih kesempatan. Saran maupun pertanyaan, monggo berikan tentang permainan bedengan dalam program rencana tindak lanjut yang akan kita canangkan. Bisa tanya, silakan. Oh enggak mungkin. Bu Lina mungkin kelas 4 atau yang kelas berapa mau bertanya? Intinya gini Bapak Ibu ya. Jadi kita melaksanakan rencana tindak lanjut ini ya. Ini kalau dulu itu program mingguan dulu. Karena kita kurikulum baru, nah istilahnya rencana tindak lanjut. Kalau saya terka-terkan, tak gaduh-gaduh ini rencana mingguan, program mingguan atau program bulanan, ya sama. Gitu. Cuma istilah-istilah baru ini yang kita belum paham atau kita belum benar. Mungkin ada ditambah permainan Kak Abdul, siap. Nanti permainannya ada tambah kubak sodor, engklek, lompat tali. Ini bagus ini. Dan BTK sendiri itu nanti perkembangannya apabila anak bisa melakukan dengan baik, dia secara psikomotor larinya lebih cepat. Itu saat lomba ODSN di tingkat kecamatan maupun kabupaten ini bisa menjadi apa istilahnya? Senjata kita, pernah melakukan bedengan ini mungkin bisa mainnya banter, nah seperti itu. Karena bedengan kan lari. Nah. Tidak ada Bapak Ibu? Oke, terima kasih. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan nanti mohon absensinya nanti diisi. Demikian dari saya. Saya tutup. Mari kita tutup dengan hamdalah bersama-sama. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Silakan.